Partai Persatuan Pembangunan kembali diguncang isu dualisme kepemimpinan. Kita telah tersambung dengan Wasekjen P3 Ahmad Baidowi. Kami juga telah menghubungi P3 Muktamar Jakarta Hampri Jemaat, tapi Hampri tidak bersedia hadir untuk membahas masalah ini. Selamat malam, Mas Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Adi. Ya, Mas Baidowi, apa sebenarnya yang diinginkan oleh kubu Muktamar Jakarta sepengetahuan Anda? Pertama, Partai Persatuan Pembangunan itu adalah partai politik peserta pemilu. Ya. Dan itu ada ADART-nya sesuai dengan Undang-Undang Parpol, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan clear terdaftar di KPU dan mendaftarkan sebagai calon presiden. Itulah P3 peserta pemilu. Adapun pihak lain yang mengaku sebagai P3, itu bukan partai politik dan hanya mengaku-ngaku, dan kami banyak yang tidak kenal siapa mereka. Persoalan mereka bikin kegiatan yang katanya apa Mukernas, gimana organisasinya ilegal, apalagi kegiatannya gitu. Bisa saja orang-orang dipakai jas hijau dianggaplah sebagai P3. Sama halnya dengan wartawan Metro TV, ada wartawan Metro TV yang asli, ada juga misalkan nanti orang yang mengaku-ngaku sebagai Metro TV. Anda ingin mengatakan mereka ini P3 gadungan, Pak? Ya, kalau organisasinya ilegal gimana coba? Sama lah dengan wartawan, ada media abal-abal, wartawannya abal-abal, pasti hasil jurnalistiknya juga abal-abal. Sama dengan ini, yang ngaku-ngaku sebagai P3, maka ya P3-nya P3 kejadi-jadian gitu, termasuk orang-orangnya siapa saja kita nggak tahu, nggak kenal gitu. Mas Baidowi, pernyataan Anda seolah-olah menggampangkan masalah ini. Sementara masyarakat Indonesia melihatnya ini ada terjadi dualisme. Apa yang sebetulnya terjadi, Mas Baidowi? Ya memang gampang masalahnya. Orang yang menganggap ini masalah ya karena tidak tahu masalah atau mencari-cari masalah. Siapa? Ya mereka yang bikin-bikin kegiatan itu. Dan bagi kami sudah selesai. Contoh misalkan beberapa kawan saudara kita di pihak sebelah sana yang bersedia ikhlas sudah diakomodir dalam kepengurusan Muktamar Pondok Gede, sudah terakomodir sebagai caleg. Itulah mereka P3 yang sejatinya tidak mau berkonflik berlebur dalam satu kesatuan dalam satu kepengurusan, karena memang mereka ingin membesarkan partai. Nah, kalau yang mereka ya memang tidak mau ber-P3 dan memang bukan orang P3. Baik, Mas Baidowi, apakah hal ini persoalan besar bagi P3? Karena terjadi di tengah masa kampanye Pileg dan juga Pilpres. Seolah-olah kemudian juga masyarakat diingatkan kembali apa yang terjadi di tahun 2014 lalu. Ya, ini bagi kami tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Karena ketika putusan sudah dibuat, maka wajib hukumnya ditaati. Dalam pilkada pun banyak yang mengganggu-ganggu seperti ini, tapi tidak signifikan, itu tidak berpengaruh. Terbukti misalkan di pilkada terakhir di 3 provinsi di Jawa, itu calon yang diusung P3 menang, meskipun ada juga yang pakai mengaku-ngaku P3 nyalon mendukung pasangan yang lain dan tahu ya memang mereka nggak ada strukturnya ke bawah, hanya klaim-klaim saja. Dan di 2014 kita bersama Prabowo Hatta, baru kemudian setelah Pilpres selesai kita bergabung dengan pemerintahan Jokowi JK. Itu yang normal saja dalam proses demokrasi. Mas Baidowi, Anda mengatakan mereka tidak punya struktur, tapi kubu Muktamar Jakarta ini apakah sangat mengakar di basis P3 atau seperti apa? Kalau misalnya kita bandingkan dengan kata-kata Anda tadi bahwa mereka ini tidak punya struktur, basis mereka seperti apa, Mas? Ya namanya nggak punya struktur, memang nggak ada basis. Orang itu bisa saja misalkan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai P3 terus dipakai baju P3, dibajuin baju hijau, jadilah dianggapnya P3, padahal ya nggak ngaruh sama sekali. Di bawah ini saya baru lagi dapil dan semua solid di bawah kepemimpinan Pak Romi Arsulsani untuk menata menangkan pemilu 2019. Ini ada persoalan di akar rumput sebenarnya. Baik, ini kan kita juga membaca di sejumlah media dan juga melihat di televisi bahwa kubu dari Hampri Jemaat juga menyatakan bahwa pihaknya sudah berencana dan mengajukan untuk islah dengan kubu dari Anda. Ini apakah benar demikian? Lalu kemudian juga katanya mereka malah dipidanakan. Apakah benar demikian? Ya, persoalan islah itu prosesnya panjang. Jadi sejak Muktamar 2016
itu proses islah sudah terus dilakukan. Bahkan terakhir proses rekrutmen caleg, banyak di antara teman-teman yang sempat dari sebelah itu bergabung kembali ke pengurusan dan menjadi caleg. Bahkan di nomor urut 1, ada yang juga nomor urut 2. Itu bukti proses islah secara alamiah. Nah, kalau dengan mereka yang baru-baru ini bikin kegiatan, tentunya saja kita nggak tahu dia itu bukan P3 gitu. P3 itu ada ADART-nya, ada lambangnya, dan itu didaftarkan semua resmi berbadan hukum dan tercatat di lembar negara. Maka yang tidak memiliki lembar negara itu ya ilegal. Sama misalkan ada seseorang mengaku menggunakan logo Metro TV di luar Metro TV Kedoya misalkan. Terus apa langkah dari Metro TV Kedoya? Ya, Mas Bedowi, apa langkah akhir atau yang akan ditempuh oleh P3 kubu Anda? Karena kalaupun didiamkan, isu ini terus bergulir, menggelinding di tengah-tengah Pileg dan juga Pilpres 2019 ini. Ya, untuk menyongsong Pileg 2019, kami minta struktur partai dari tingkat DPP sampai tingkat ranting, bahkan anak ranting tingkat dusun tetap solid, memenangkan P3 sebagai peserta pemilu, sekaligus juga memenangkan pasangan capres Pak Jokowi Kiai Maruf Amin. Dan itu sudah tersosialisasikan dengan baik, termasuk juga ke tokoh-tokoh P3, ke ulama P3, bahkan langkah-langkah politik P3 itu sudah direstui ulama khos P3, Kiai Haji Maimun Suber selaku Ketua Majelis Syariah DPP P3. Itu ulama paling tinggi di P3. Kami sebagai partai agama berbasis agama, tentu seruan dari ulama P3, ulama yang paling tinggi di P3 tentu kami ikuti. Dan riak-riak kecil seperti itu kami anggap sebagai angin lalu saja, tidak mempengaruhi soliditas kepengurusan. Gitu. Baik. Artinya adakah langkah tertentu yang akan dilakukan terhadap P3 Muktamar Jakarta ini? Ya, tidak ada langkah karena kami menganggapnya tidak ada. Karena mereka, ya siapa sih, kita juga sebagian besar sudah bergabung dengan kami. Artinya begini, mereka yang ada orang yang tidak mau islah, ada yang tidak ingin islah gitu. Nah, ini gabungan dua-duanya sudah kita buka secara terbuka, termasuk pendaftaran caleg, banyak yang mendaftar. Lah ini kok terus bikin huru-hara gitu kan. Berarti ini tidak ada langkah yang akan dilakukan. Artinya apakah tidak ada kekhawatiran dari pihak Anda bahwa masalah ini akan merugikan P3 sendiri di Pileg dan juga Pilpres nanti? Sama sekali tidak ada. Kami sampai saat ini selalu bersikap terbuka. Silakan siapapun yang mau masuk ke P3 akan tertib sesuai dengan aturan ketentuan organisasi maupun ketentuan perundang-undangan. Artinya ada ketentuan legal yang harus ditaati oleh siapapun yang mau masuk ke P3 maupun bergabung dengan P3. Dan itu berjalan secara alamiah itu. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Bedowi telah bergabung bersama kami di Prime Time News.